Polda Metro Jaya membongkar kasus penjualan suku anak dalam Jambi yang melibatkan jaringan lintas wilayah. Pengungkapan ini berawal dari pencarian anak yang hilang ke Polres Metro Jakarta Barat. Hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian justru membuka tabir praktik perdagangan orang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menuturkan pengungkapan kasus ini hasil kolaborasi dengan direktorat yang baru dibentuk, yakni Direktorat Perlindungan Perempuan, Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Polda Metro Jaya. Selanjutnya, tim melakukan upaya penyelidikan atas dugaan tindak pidana ini dan dengan adanya informasi keberadaan anak tersebut di suatu wilayah di wilayah Sumatera. Pencarian terhadap anak hilang tak mudah karena lokasinya yang berada di pedalaman, akses terbatas, dan medan yang menuntut tenaga serta waktu. Tim gabungan pun menggandeng Polda setempat untuk menembus wilayah tersebut. Di saat bersamaan, kepolisian juga berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak, hingga Kementerian dan Dinas Sosial guna memastikan hak dan keselamatan anak. Rata-rata korban masih balita berusia 5 hingga 6 bulan. Yang tertua baru menginjak 3 tahun. Kombes Iman menegaskan 4 anak itu seluruhnya berada dalam perawatan Dinas Sosial DKI Jakarta. Tim gabungan bersama dinas terkait terus memantau kondisi para korban mulai dari kesehatan fisik hingga pemulihan psikologis. Polres Metro Jakarta Barat telah menetapkan 10 orang tersangka dengan peran berbeda. Seluruh tersangka kini ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kasus ini berawal dari seorang ibu kandung berinisial IJ yang menjual anaknya sendiri dengan nilai puluhan juta rupiah. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 31 Oktober 2025 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat itu tersangka IJ menjemput anaknya inisial RZ dari rumahnya CN selaku tante dan RS selaku nenek. IJ mengaku hendak mengajak anaknya bermain namun hingga 21 November RZ tidak kunjung kembali. Karena merasa ada yang janggal, CN membawa IJ dan N ke Polsek Taman Sari. Barulah kepada polisi IJ mau mengaku telah menjual anaknya kepada tersangka WN. Dari pengakuan tersebut diketahui anak korban RZ kembali diperjualbelikan ke beberapa pihak. Tersangka IJ bersama tersangka AH menjual anak korban RZ kepada tersangka WN sebesar kurang lebih Rp17.500.000. WN menjual anak korban RZ sebesar kurang lebih Rp35 juta kepada tersangka EM. Tersangka EM mendapat keuntungan paling besar dengan menjual anak korban RZ sebesar Rp85 juta ke LN. Diketahui tersangka LN berperan sebagai perantara jual beli anak di wilayah pedalaman Sumatera. Penyidik bersama tim gabungan Polres Metro Jakarta Barat dan Polda setempat kemudian bergerak ke lokasi pedalaman Sumatera dengan akses terbatas. Dari hasil penyelidikan, petugas gabungan berhasil mengamankan tersangka LN bersama tersangka R. Dalam operasi tersebut, korban anak RZ serta 3 anak lainnya yang juga diduga menjadi korban diselamatkan dan dibawa ke Jakarta. 3 anak lain yang diselamatkan bersama RZ tak memiliki identitas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.